Selamat siang teman-teman semua, kita bertemu lagi di dalam channel Empu Glol. Nah, untuk kali ini saya akan bercerita yaitu mengenai lamin atau longhos suku Dayak Benua yang terkena kutukan di waktu itu. Suara agak mengganggu di luar teman-teman karena posisi hujan. Bisa lihat. Inilah hidup dan tinggal di rumah sewaan seperti ini. Oke, kita lanjut. Jadi di zaman dulu satu kampung orang suku Dayak Benua yang berada di Kecamatan Tanjung Isui, Kabupaten Kutai Barat, yaitu sekarang ini yang dinamakan Kampung Perigi, yang berada di daerah aliran Sungai Ohong. Jadi di Kampung Perigi ini, tak jauh dari Kampung Perigi ada batu yang memanjang di sana, dan itu konon ceritanya adalah longhos atau laminnya suku Dayak Benua di kala itu. Jadi kisah itu dimulai seperti ini teman-teman. Sorry, ngopi dulu. Nanti takut salah ceritanya kalau nggak ngopi ini. Kalau lupa isap rokok dulu supaya ingatan ini tajam. Ini agak lupa ini sudah. Jadi di lamin kampung daerah Perigi yang atas, bukan Perigi sekarang, longhos atau lamin tersebut dinamakan Low Deminik atau Lamin Deminik bahasa Dayaknya. Nah, jadi lamin panjang ini, Lamin Deminik ini melakukan atau ada kegiatan ritual acara besar, yaitu kalau tak salah acara Pakate Krewau atau acara pembelontangan bunuh kerbau pada kala itu. Jadi acara tersebut ramai sekali dikunjungi oleh beberapa kampung di sekitarnya yang ada. Nah, jadi ada seorang wanita, dia pandai membuat ulap doyo, bunyi benua itu memayu, mengerjakan ulap doyo. Ulap doyo yang dia buat itu sangat laris. Bahkan sebelum acara pemotongan kerbau tersebut, banyak orang memesan ulap doyo dengan si gadis ini atau wanita ini. Kemudian ketika hari H acara besar di Kampung Perigi, dia nggak sempat membuat pakaian untuk dirinya pribadi, karena nggak sempat. Bagaimana dia harus memakai tenunan itu, maka dia mencari solusi lain. Solusi lainnya akhirnya si wanita ini, gadis ini, dia membuat ulap doyo. Itu sebenarnya ulap doyo biasanya pasti dari daun doyo, tapi ini dia kerjakan melalui bambu yang dibikin kecil, bambu tersebut, sehingga membentuk namanya ulap.
Memang ketika dipakai keindahan daripada bambu yang ada ini tadi, dibikin ulap itu cukup bagus. Acara besar dikunjungi banyak orang. Itu. Jadi ketika dia duduk di teras Alamin Deminik ini si perempuan tadi, itu karena dia memakai ulap yang terbuat dari bambu. Ulap itu bersuara ketika dia duduk. Begitu. Malum bambu kalau terlalu banyak gerak dipakai, dia akan patah. Gitu. Jadi bambu tersebut patah dan menimbulkan suara banyak, suara yang agak besar. Nah, pada akhirnya pengunjung yang ada ini kemudian meneriakan atau menyorakan si wanita tadi. Kebetulan wanita tadi itu dia belum bersuami, masih status bujangan. Disoraki terus. Si wanita tadi juga merasa malu. Jadi si wanita tadi ini mempunyai saudara perempuan kalau tak salah yang kawin dengan laki-laki yang ada di situ. Nah, jadi laki-laki tadi karena dia merasa malu melihat iparnya dipermalukan oleh orang banyak, ditertawakan oleh banyak, dicemooh. Pokoknya semua omongan itu yang kurang bagus, intinya seperti itu. Nah, karena pemakaiannya dia lain daripada yang lain, orang lain yang wanita ataupun gadis yang maunya memakai ulap doyo, tapi dia enggak kok, justru menganyam yang dari bambu. Nah, jadi itulah. Nah, jadi kesan pembicaraan. Tinggal sebentar, kipas dulu panas. Oke, kita lanjut lagi. Jadi si laki-laki tadi merasa malu, dia punya ipar perempuan digitukan. Akhirnya dia naik lemau paruk, bunyi benua. Naik ke atas paruk ngelamin. Apa paruk itu ya? Bingung juga ini bahasa Daya, bahasa Indonesia kadang masih ada kurangnya ini. Ya. Akhirnya dia dalam bahasa benua engket lemau paruk, pekili ikuibus, ngalah ikuibus, berogimar, gimar benupuk, oping ikuibus. Dia ambil gendang, dia ambil gendang, dia turunkan dari atas paruk. Kemudian dia ambil ekor bus ini apa bus? Mungkin semacam monyet, mungkin ekornya monyet yang sudah dituakan atau gimana, seperti apa kurang paham juga. Dipukulkan ke gendang itu. Maka tak lama langit sudah mulai berubah merah dan mulailah turun hujan. Sedangkan di kampung itu acara besar, acara pemotongan kerbau. Langit berwarna merah, hujan turun. Dari hujan air kemudian hujan batu, sejenis kayak semacam batu es kecil-kecil gitu. Bunyi benua itu, bunyi kami Dayak itu osa batu belano. Timbul hujan batu. Kemudian hujan batu itu yang dari atas turun ke bawah, yang dari bawah ini naik ke atas secara pelan-pelan. Jadi singkat cerita, semua di orang-orang yang ada di Lamin Deminik, daerah kecamatan Tanjung Isui, Sungai Ohong, Kabupaten Kutai Barat, khususnya di Lamin Deminik, akhirnya menjadi batu semua.
Ditutup oleh batu tadi, mula-mula dia semacam kayak batu es kecil, kemudian dia menjadi batu-batu yang hidup. Tidak ada satupun di dalam Lamin Deminik itu konon ceritanya yang terselamatkan. Terdengarlah suara permintaan tolong di dalam Lamin itu, teriakan bermacam-macam. Malum ketika itu acara besar, banyak orang di dalamnya. Jadi kita tinggalkan yang Lamin Deminik ini, kita ke seorang pria tak jauh dari Lamin Deminik ini. Mungkin perjalanan kalau kita perkirakan sekitar 1-2 atau 2 jam mungkin jaraknya, atau bahkan lebih. Seorang pria ini menyadap air nira, atau bunyi kami Dayak Benua itu ngala nukar tua ngerat kami tua. awe ngala danum tua Ya, dia ngerat. ya. Orang tua ini kan habis ngerat tuak ini, ngambil airnya aren. Ini dalam bahasa Indonesia ambil air aren yang dibuat dalam bambu. Airnya itu kan kalau sudah 1 hari biasanya bambu itu akan terisi penuh oleh air nira atau air aren tadi. Rasanya juga cukup enak. Jadi dari kejauhan ketika dia mau menurunkan bambunya dia yang ada, dia di atas pohon aren, dia melihat ada kemerahan di langit dari arah sebelah barat. Itu bahwasanya arah sebelah barat itu adalah arah daripada Lamin Deminik. Beliau bertanya-tanya di dalam hati, ada apakah yang terjadi di kejauhan sana? Nah, dengan pelan-pelan dia bawa air nira dalam bambu tadi turun. Nah, malum kalau kami Dayak itu kan bambu itu kan agak diruncingi sedikit sebelah atas untuk memasang itu di tangannya aren itu. Jadi itu dibawa turun. Jadi hati ini bertanya-tanya, ada apakah yang terjadi di sana? Nah, jadi pertanyaan ini belum selesai terjawab. Itu karena melihat ada cahaya merah, langit berubah merah dari sebelah barat. Tiba-tiba di perjalanannya dia pulang, dia bertemu dengan seseorang yang semuanya semua tubuhnya berwarna merah. Itu mungkin merah seperti api, mungkin itu pokoknya merah lah. Itu semuanya merah, rambut semuanya serba merah. Lalu orang yang serba merah itu berbicara kepadanya, wahai saudaraku, kita mau kemana? Katanya. Nah, kata yang menyadap nira, saya tadi habis menyadap nira, saya mau pulang ke Lamin Deminik atau rumah panjang Deminik. Jadi kata yang berbadan merah tadi, semuanya itu anggota tubuhnya berwarna merah, dia berbicara seperti ini. Saudaraku, saya ini haus. Dia bilang, saya baru datang dari sebelah barat. Saya baru habis bunyi benua itu malik pojot. Saya baru habis membalik pepes ikan, dia bilang. Pepes ikan di sebelah barat, katanya. Nah, jadi kalau boleh, saya mau meminum air nira yang ada di bambumu itu yang kamu bawa. Jadi kata yang penyadap nira tadi, boleh, tidak apa-apa.
Cuman saya berpesan, dia bilang, sebelum saya meminum nira, nanti setelah itu saya akan pergi. Kamu carilah pohon ataupun kayu. Nanti kamu di perjalanan kamu patahin kayu itu kalau kamu mau pulang ke Deminik. Kayunya itu cirinya seperti ini. Dia kasih ciri-ciri, yang orang yang berbadan merah tadi kasih ciri-ciri. Itu adalah kayu yang namanya sengkepat atau sengkuit batu balik. Nah, kayu sengkuit batu balik. Dengan keterangan itu, dia bilang dengan apa, dari keterangannya itu dia melanjutkan lagi, kamu patahin kayu itu, kamu ambil seperlunya. Nanti begitu sampai di sana, pakai itulah kamu membuka pintu lamin yang ada. Gitu. Oh iya, dia bilang, kata si yang penyadap nira. Nah, jadi katanya si yang berbadan merah tadi, kira-kira sudah bisa kah saya minum sekarang? Saya ini haus betul sudah. Nanti dulu, kata yang penyadap nira. Bambu ini yang ada ini tadinya kurang runcing. Ini harus diruncingi lagi supaya enak dimasukkan di mulut, katanya. Nah, kalau diruncingi lagi jadi dia cabut mandaunya itu. Dia runcingi bambu itu, bambu yang ada tadi. Dalam hati sempat berkata, oh berarti orang yang berbadan merah inilah yang melakukan kutukan Lamin Deminik sehingga menjadi batu. Dia runcingi. Yang orang berbadan merah itu, kalau dalam bahasa kami benua itu adalah nayung. Gitu. Dia runcingi sambil membaca mantra. Gitu. Karena yang dihadapi ini adalah nayung. Gitu. Nayung ini adalah orang atau seseorang yang bisa melakukan atau melaksanakan kutukan. Dia runcingi. Nah, jadi kata si Nayu tadi yang berbadan merah, sudah kah? Oh sudah. Nah, silahkan kamu minum, tapi jangan kamu yang pegang, kamu mendongak. Nanti saya menurunkan air nira dari bambu ini, dan arah runcing itu dimasukkan ke mulut sedikit supaya air niranya bisa keluar. Nah, jadi mulailah orang yang berbadan merah tadi membuka mulutnya, kemudian meminum air nira yang dipegang oleh si penyadap nira. Ketika dia minum itu, dengan seketika juga orang ataupun si penyadap nira tadi langsung menusukkan bambu itu sekalian ke mulut Nayu tadi. Akhirnya Nayu atau orang berbadan merah itu tidak bisa melakukan perlawanan dan mati seketika itu juga, menurut legenda kami Dayak Benua. Malum yang namanya Nayu, pelaku kutukan, itu kelemahannya biasanya yang mengandung morak, bunyi kami benua, termasuk bambu itu satu kelemahannya dia. Itu termasuk uyam, pare, anunya padi itu juga, yang mana yang sifatnya gatal-gatal itu kelemahan daripada Nayu. Jadi dia kembali pulang ke Longhos atau Lamin Deminik dengan secepat mungkin berjalan. Kemudian tak lupa juga mematahkan kayu yang disebut oleh si Nayu tadi, yaitu sengkuit batu balik. Begitu dia sampai ke Lamin Deminik, betapa kagetnya luar biasa, semuanya menjadi batu. Suara teriakan di dalamnya bermacam-macam, suara tangisan segala di sana. Itu begitu banyaknya suara.
Nah, jadi dia bingung mencari anak istrinya di posisi mana. Dia keliling Lamin Deminik gitu. Ketika dia keliling, kebetulan ada tangan yang keluar dari batu, melambai-lambai seperti ini. Tangan itu seperti ini melambai-lambai, tapi tidak ada suara. Nah, jadi yang penyadap nira tadi cukup mengenali tangan tersebut. Ada ciri khusus, mungkin memakai gelang atau cincin, mungkin dia kenal. Ternyata itu adalah tangan istrinya. Nah, tanpa menunggu sesuatu lagi atau menunggu aba-aba, kayu sengkuit batu balik itu langsung dia bunyi kami benua tuturitkan di situ. Jadi batu ini secara aneh bin ajaib, apabila kena kayu itu dia terbuka seperti ini. Dia terbuka, maka keluarlah istri dan anak-anaknya. Begitu keluar istri dan anak-anaknya, batu itu langsung gup, kembali lagi seperti semula. Itu utuh. Kemudian mereka sekeluarga pergi, meninggalkan Lamin Deminik ini dengan suara hiruk pikuk tangisan yang ada di Lamin Deminik ini. Mereka sekeluarga ini pergi, yang selamat dari kutukan itu. Maka menurut legenda, mereka inilah pembawa ataupun yang mengisahkan cerita ini hingga turun menurun. Jadi itu salah satu cerita yang memilukan bagi suku kami Dayak Benua, di mana salah satu lamin rumah panjang Deminik yang dikutuk oleh Nayung menjadi batu. Jadi berdasarkan cerita dan legenda ini, apabila ada teman-teman yang penasaran mau melihat lamin rumah panjang suku Dayak Benua, yaitu Lou Deminik, silakan datang ke Kampung Perigi, daerah Sungai Ohong, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, yang masih masuk dalam kawasan Kecamatan Tanjung Isoi. Maka dari Kampung Perigi berjalan kaki, teman-teman semua akan sampai yang namanya Batu Deminik pada saat ini. Oke, mungkin hanya itu saja cerita yang dapat saya sampaikan mengenai legenda suku Dayak Benua, rumah panjang Deminik yang dikutuk menjadi batu. Salam budaya, dan semoga legenda ini bermanfaat bagi kita semua. Salam Tabe.